Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yegiza Refrizal dari kelompok 2 akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Di sini saya akan masuk ke topik yang kedua, yaitu tentang self-disclosure atau pengungkapan diri. Di sini saya akan membahas 4 bagian. Yang pertama itu pengaruh atau faktor yang mempengaruhi pengungkapan diri. Yang kedua, ada hadiah atau imbalan pada pengungkapan diri. Yang ketiga, ada bahayanya pengungkapan diri itu sendiri. Yang keempat, ada pedoman-pedoman yang bisa diterapkan untuk pengungkapan diri. Nah, teman-teman bisa lihat di PPT mulai dari slide 16. Di sini ada self-disclosure. Salah satu bentuk komunikasi interpersonal yang paling penting yang dapat kalian lakukan adalah berbicara tentang diri Anda atau pengungkapan diri. Pengungkapan diri berarti mengkomunikasikan informasi tentang diri Anda kepada orang lain. Nah, pengungkapan diri melibatkan setidaknya satu orang agar memenuhi syarat sebagai pengungkapan diri. Informasi tersebut harus diterima dan dipahami oleh orang lain. Jadi pengungkapan diri harus melibatkan orang lain juga. Jadi harus butuh pendengar atau orang lain yang bisa mendengar tentang kita. Nah, kita masuk ke yang pertama, yaitu pengaruh pada pengungkapan diri. Di sini terdapat banyak faktor yang mempengaruhi apakah kalian mengungkapkan atau tidak, apa yang kalian ingin ungkapkan, dan kepada siapa kalian mengungkapkannya. Yang pertama, faktor pertama ada who you are, siapa kamu. Simpelnya itu seperti ini. Jadi kayak ada introvert, ada extrovert. Nah, extrovert itu kan lebih mudah berkomunikasi atau mudah bergaul di luar sana dan kepada orang lain. Jadi dia lebih sering banyak mengungkapkan diri mereka dibandingkan dengan introvert yang sebaliknya, yang lebih tertutup dan jarang untuk mengungkapkan diri mereka kepada orang lain. Terus faktor kedua ada your culture. Budaya yang berbeda memandang pengungkapan diri secara berbeda juga. Jadi pas kalian ingin mengungkapkan diri tentang kalian, belum tentu orang yang melihat kalian tuh memandang itu sebagai budayanya mereka atau tidak layak untuk dibicarakan gitu. Terus yang ketiga ada your gender. Your gender itu ya laki-laki dan perempuan. Nah, di sini ada stereotip populer tentang perbedaan gender dalam pengungkapan diri, yaitu menekankan pada keengganan seorang laki-laki untuk berbicara tentang dirinya dibandingkan perempuan. Jadi banyak peneliti yang sudah mendukung pandangan tentang ini. Jadi lebih banyak perempuan yang sering bercerita dibandingkan laki-laki yang bercerita terhadap temannya sendiri. Terus faktor keempat ada your listeners atau pendengar Anda. Pengungkapan ini terjadi lebih mudah dalam kelompok kecil daripada dalam kelompok besar. Nah, jadi kayak setiap kalian ingin mengungkapkan diri, kalian juga butuh pendengar. Siapa pendengar kalian? Apakah itu teman kalian, sahabat kalian, atau pasangan kalian? Terus faktor kelima, ada your topic and channel. Jadi kayak kalian ingin membahas tentang apa nih yang kalian ingin ungkapkan kepada orang lain itu. Terus ada bagian yang kedua ada rewards of self-disclosure atau hadiah atau imbalan pada pengungkapan diri. Nah, penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan diri membantu 3 faktor, yaitu pengetahuan diri, komunikasi dan efektivitas hubungan, dan kesehatan fisiologis. Yang pertama ada self-knowledge atau pengetahuan diri. Satu imbalan dari pengungkapan diri adalah Anda mendapatkan perspektif baru tentang diri Anda sendiri. Pemahaman yang lebih dalam tentang perilaku Anda sendiri
Nah, melalui penyingkapan diri sendiri, Anda dapat membawa kesadaran banyak hal yang seharusnya Anda hindari dari analisis dasar. Terus yang kedua ada communication and relationship effectiveness atau efektivitas komunikasi dan hubungan. Nah, menurut Smith and Cornelius tahun 1987 dan Mix Hendrick and Hendrick tahun 1998 mengungkapkan karena Anda memahami pesan orang lain, sebagian besar sejauh Anda memahami orang itu. Pengungkapan diri adalah kondisi penting untuk saling mengenal. Jadi terciptanya hubungan antar yang mengungkapkan dengan yang mendengar ungkapan itu. Pengungkapan diri membantu Anda mencapai hubungan yang lebih dekat dengan orang yang Anda ungkap sendiri dan meningkatkan keefektifan suatu hubungan. Yang ketiga ada physiological health atau kesehatan fisiologis. Jadi hadiah atau imbalan dari pengungkapan diri itu bermanfaat juga untuk kesehatan fisiologis. Di sini dapat dilihat dari pengungkapan Pennebaker tahun 1991. Jadi orang yang sering membuka diri kurang rentan terhadap penyakit. Jadi daripada dipendam sendiri mendingan diungkapkan juga ke orang lain. Terus di sini ada dangers of self-disclosure atau bahayanya pengungkapan diri. Ternyata pengungkapan diri memiliki bahaya juga untuk kita sendiri. Jadi sadarilah bahwa semakin banyak Anda mengungkapkan tentang diri Anda kepada orang lain, semakin banyak bidang kehidupan Anda yang mungkin terkena serangan atau hujatan atau yang bisa bikin kalian ngedown gitu. Terutama dalam konteks kerja yang kompetitif atau bahkan romansa. Semakin banyak orang tahu tentang Anda, semakin banyak yang dapat mereka gunakan untuk melawan Anda. Juga sadari bahwa ada potensi risiko pribadi, relasional, dan profesional yang cukup besar untuk pengungkapan diri. Nah, ini ada 3. Risiko personal, risiko relasional, dan risiko profesional. Yang pertama, risiko personal. Jika Anda mengungkapkan aspek-aspek kehidupan Anda sendiri yang sangat banyak variasinya dari nilai-nilai orang yang Anda ungkapkan, Anda mungkin akan mengalami penolakan bahkan oleh teman atau anggota keluarga terdekat Anda sendiri. Terus risiko yang relasional dapat pendapat dari Boher tahun 1984 mengungkapkan bahkan dalam hubungan dekat atau jangka panjang pengungkapan diri dapat menyebabkan suatu masalah. Nah, yang ketiga ada professional risks, mengungkap pandangan atau sikap politik terhadap kelompok, agama, atau ras yang berbeda dapat menciptakan masalah pada pekerjaan. Jadi profesional ini lebih berefek kepada pekerjaan atau suatu profesi kalian sendiri gitu. Terus yang terakhir ada tentang pedoman pengungkapan diri. Karena pengungkapan diri adalah hal yang sangat penting dan sangat rumit, pedoman ditawarkan di sini yaitu ada 3. Yang pertama ada memutuskan apakah dan bagaimana untuk mengungkapkan diri. Yang kedua, menanggapi pengungkapan orang lain. Dan yang ketiga ada penolakan tekanan untuk pengungkapan diri. Yang pertama yaitu pedoman untuk membuat pengungkapan diri. Jadi untuk mengungkapkan diri itu ada pedomannya juga. Jadi selain mempertimbangkan potensi hadiah atau imbalan dan bahaya dari pengungkapan diri yang telah dibahas sebelumnya, pertimbangkan juga beberapa pertimbangan berikut, yaitu ada 4. Yang pertama, pertimbangkan motivasi. Yang kedua ada pertimbangkan kesesuaiannya. Terus yang ketiga, pertimbangkan pengungkapan orang lain juga. Terus yang keempat, pertimbangan kemungkinan pengungkapan diri yang membebani yang bisa terjadi gitu. Terus yang kedua, ada pedoman untuk memfasilitasi dan menanggapi pengungkapan diri. Jadi ketika seseorang
Mengungkapkan kepada Anda itu biasanya merupakan tanda kepercayaan dan kasih sayang. Dan ini menurut saya sangat mahal banget sih kalau misalnya ada orang yang pengen cerita ke Anda, berarti kalian tuh dipercaya untuk diceritakan tentang masalah mereka gitu. Nah, dalam melayani fungsi penerima yang paling penting ini ada beberapa pedoman. Yang pertama, latih atau praktek keterampilan mendengar yang efektif dan aktif. Untuk lebih detailnya tuh ada di chapter 5 nanti. Terus yang kedua, ada dukung dan perkuat pengungkap. Jadi ngasih support gitu. Terus yang ketiga, bersedia untuk timbal balik. Yang keempat, jaga kerahasiaan pengungkap. Jadi kalian harus nge-keep rahasia pengungkap yang cerita ke kita gitu. Jadi jangan disebarluaskan gitu, jangan dibuat untuk bahan gibahan gitu loh maksudnya. Terus yang kelima, jangan gunakan pengungkapan terhadap orang tersebut. Terus yang ketiga, ada pedoman untuk menolak pengungkapan diri. Jadi kita berhak menolak juga. Mungkin kalian kadang-kadang menemukan di situasi kalian dalam posisi di mana kalian sebagai seorang teman atau kalian sebagai di suatu organisasi atau di suatu perusahaan atau bahkan dalam pasangan kalian sendiri, mungkin kalian pernah menekan orang-orang itu menekan Anda untuk mengungkapkan diri. Nah, dalam situasi seperti itu mungkin kalian mempertimbangkan juga pro dan kontra dari pengungkapan diri dan kemudian membuat keputusan bakalan kalian ungkapin apa enggak. Di sini ada tiga pedoman. Yang pertama, jangan didorong, jangan memaksakan kehendak kalian untuk mengungkapkan yang sebenarnya nggak pengen kalian ungkapin gitu loh. Jangan terpaksa gitu. Terus yang kedua, bersikap tegas dalam penolakan Anda untuk mengungkapkan. Jadi kalian harus tegas juga. Kalau orang semakin memaksa, kalian harus semakin tegas juga kalau kalian berhak untuk nggak memberitahu ini. Terus jadilah tidak langsung dan pindah ke topik yang lain. Jadi ketika misalnya kalian lagi disuruh bercerita, sekalian nggak mau langsung pengen cerita, kalian bisa ganti topik atau mengalihkan pembicaraan ke yang lainnya gitu. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan tentang self disclosure atau pengungkapan diri. Nah, selanjutnya topik ketiga akan dibahas oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih.